Halo pemirsa Dek Channel, kembali lagi bersama saya Vina Munawar di Women's Talk hari ini. Nah pemirsa, kalau kita berbicara terkait perempuan dan juga wanita ya, mungkin tidak bisa lepas dari yang namanya makeup dan juga kecantikan. Nah hari ini pemirsa spesial sekali kita akan mewawancarai salah satu perempuan inspiratif di balik brand yang sudah naik daun di Indonesia saat ini, yaitu Mother of Real Beauty atau MOP Beauty. Penasaran? Yuk ikuti Women's Talk selengkapnya. Industri kecantikan Indonesia tengah menunjukkan peningkatan yang pesat setelah data Kementerian Perindustrian menunjukkan pasar kosmetik tanah air diperkirakan tembus 9,7 miliar dolar Amerika pada tahun 2025. Dengan laju pertumbuhan tahunan sekitar 4,33% hingga 2030. Angka ini tidak hanya sekedar statistik, melainkan cermin dari perubahan gaya hidup masyarakat akan semakin tingginya kesadaran produk perawatan diri. Di tengah gempuran produk kecantikan global yang mapan dan agresif dalam memikat konsumen, sejumlah brand lokal tentu semakin masif meluncurkan strategi dan inovasi dalam menarik perhatian pasar. Salah satunya ialah Mother of Pearl atau MOP Beauty, yang merupakan brand makeup lokal berbahan dasar vegan dengan kualitas dan standar tinggi, sekaligus menjadi simbol transformasi, keindahan, dan kekuatan industri kecantikan dalam negeri. Lantas seperti apa inspirasi bisnis dari kosmetik vegan viral di Indonesia? Simak perbincangannya bersama dengan Chief Operation Officer MOP Beauty, Brena Dwita Budiarti, hanya di Women's Talk. Dan pemirsa, di sebelah saya sudah ada COO dari MOP Beauty, Mbak Brena Dwita Budiarti. Halo Mbak Brena, apa kabar? Baik, kamu gimana? Baik, alhamdulillah. Mbak Brena, ini sebelum kita mulai lebih jauh ya, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran nih terkait proses finding bisnis itu sendiri. Nah, biasanya kan brand lahir dari keresahan ya, atau juga mimpi tertentu ya Mbak. Nah, bagaimana dengan MOP sendiri? Bisa diceritakan mungkin bagaimana awal mula MOP Beauty dibangun dan apa sih inspirasi di balik lahirnya brand ini? Oke, jadi mungkin kalau cerita awal findingnya MOP ya, itu dimulai dari tahun 2017, di mana waktu itu Tasya memulai karirnya sebagai beauty content creator. Jadi dia mulai membuat ribuan konten-konten edukatif dan jujur soal produk-produk kecantikan, baik itu skincare ataupun makeup, and then lalu lanjut dia sampai saat ini menjadi bisa dibilang one of the most trusted beauty influencer lah ya di Indonesia, memiliki trust yang sangat kuat dari konsumen, dan semenjak saat itu banyak sekali konsumen yang terus-menerus minta nih ke Tasya kayak, ayo dong Kak bikin produk sendiri, karena kan sebenarnya sepanjang karirnya bahkan brand-brand pun seringkali meminta Tasya untuk memberikan input atau insight terkait produk yang sedang di-develop gitu. Jadi itu awal mula yang menginspirasi Tasya untuk membangun MOP Beauty, sehingga di tahun 2018 Tasya mulai untuk pelan-pelan mendevelop produk untuk MOP Beauty. Jadi ini bukan proses yang singkat, memakan waktu lebih dari 3 tahun, sehingga akhirnya MOP launching di tahun 2021. Ya, berarti memang prosesnya panjang ya untuk sampai di titik launching brand itu sendiri. Betul. Nah, kalau kita melihat juga ini pas few years ya, memang brand kecantikan lokal ini sedang berkembang pesat ya Mbak. Dimana banyak orang juga mengatakan bahwa di Indonesia itu sudah masuk ke fase red ocean nih. Bagaimana di tengah persaingan yang ketat di industri kecantikan ini, melihat bagaimana Anda melihat prospek beauty industry dan juga beauty care di Indonesia? Ya, mungkin kalau kita bicara soal makronya dulu gitu, jadi memang at least kalau saya melihat ke data dari digital channels ya, jadi dari e-commerce, sebenarnya beauty and personal care di tahun ini masih berkembang pesat gitu. Jadi kalau based on datanya tuh dari first half 2024 ke first half 2025 itu pertumbuhannya value-nya di 28% dan kosmetik sendiri itu di 17% gitu. Jadi growth-nya masih oke banget, dan memang tadi kalau dilihat tadi red ocean ya gitu. Jadi banyak sekali pemainnya, itu bener banget. Brand lokal sendiri, I think nama-nama brand lokal yang sekarang bermunculan itu semakin banyak, ditambah lagi brand dari internasional yang masuk, mau itu dari China, dari Korea, itu nggak terhitung lah, dalam setahun aja itu banyak sekali, dan bisa dibilang mereka mempunyai power yang cukup kuat juga untuk menguasai market gitu. Dari segi mereka punya
marketing budget yang bisa dibilang unlimited. Mereka punya capacity of production juga yang sangat-sangat kuat dan lain-lain. Namun kalau dilihat sebetulnya brand lokal diperceive oleh konsumen juga memiliki strength yang lumayan nih dari segi kualitas dan lain-lain. Konsumen udah mulai bisa menilai bahwa ternyata kualitas kita tuh nggak kalah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau saya melihatnya persaingan yang ketat ini tuh justru menjadi katalis inovasi. Gitu, dimana sebetulnya brand akan dituntut untuk bisa berinovasi lagi dalam aspek-aspek yang mereka tuh bisa tonjolkan. Gitu. Jadi memang bisa dilihat dua hal, tadi satu bisa menjadi katalis inovasi dan satu lagi memang ini menjadi challenge juga gitu. Jadi memang karena adanya opportunity tadi membuat barrier to entry-nya rendah, tapi bukan berarti semua brand jadi oke nih, gue bisa masuk ke Indonesia nih, bikin brand beauty segampang itu nggak kayak gitu. Justru harus berinovasi lebih hebat lagi, mungkin dari produk, mungkin dari strategi marketing, atau mungkin bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang nggak hanya mencontoh dari luar dan sebagainya. Baik, kalau kita bicara dari sisi kebutuhan konsumen ya Mbak, setiap orang kan pasti punya jenis kulit yang berbeda-beda ya. Nggak jarang konsumen tuh bingung nih memilih produk yang benar-benar sesuai. Nah, menurut Mbak sendiri, tantangan apa saja sih yang dihadapi masyarakat Indonesia saat mencari produk kosmetik dan personal care yang tepat? Mungkin aku pengen bahas spesifik ke yang lagi viral akhir-akhir ini kali ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih, sekarang dibuka TikTok dan lain-lain, mungkin jumlah content creator atau beauty influencersnya lebih banyak daripada konsumen. Bener nggak? Kayak banyak banget gitu kayak content creator, mereka memberikan informasi mengenai banyak sekali beauty products gitu. Kadang itu yang bikin konsumen tuh jadi bingung gitu. Ini jadinya yang mana nih yang paling bagus, yang mana nih yang paling cocok untuk kulit saya gitu, ibaratnya seperti itu. Dan itu kadang mereka juga seiring dengan menerima banyaknya informasi tersebut, mereka juga selalu melihat banyak sekali produk yang banting harga, banyak sekali produk yang memberikan klaim-klaim yang mirip. Itu yang menjadi tantangan utama kalau menurut aku. Dan sebenarnya tipe kulit Indonesia, perempuan atau masyarakat di Indonesia ini kan sebetulnya tropis ya, gitu. Jadi dan kebanyakan mungkin masalah utamanya tuh adalah kulit yang oily atau sensitif dan lain-lain. Sebetulnya mereka harus lebih berhati-hati untuk memilih produk karena mungkin tidak semua produk yang ada, apalagi yang dari internasional tuh cocok dengan kulit mereka. Seperti itu. Dan kalau terkait lagi nyambung ke yang tadi terkait banyaknya komunikasi dan lain-lain, yang viral belakangan ini kan memang banyaknya produk overclaim ya gitu. Jadi ada yang bilang memutihkan dalam beberapa minggu misalnya, atau mungkin menghilangkan jerawat dalam beberapa hari. Itu yang menjadi tantangan gitu, karena sebetulnya overclaim ini tuh sekarang ada di mana-mana dan konsumen memang dituntut untuk bisa lebih kritis untuk melihat ke dalam ingredients sehingga bisa tahu kira-kira ini akan sangat solve their problems atau enggak. Gitu. Ya, sebenarnya benar ya kata Mbak Brenda tadi, banyak produk overclaim dan juga saat ini juga banyak masyarakat yang kulitnya sensitif mungkinnya. Seperti saya sendiri kadang suka bingung nih Mbak, milih produk mana yang cocok karena kadang bagus ya tampilannya, tapi setelah pakai itu jadinya breakout. Nah, bagaimana nih untuk MOP Beauty sendiri memastikan produknya aman digunakan untuk semua kalangan, khususnya bagi konsumen yang berkulit sensitif? Sebenarnya kalau MOP kita selalu, setiap kita memproduksi produk, kita biasanya selalu memberitahukan kepada konsumen ini produk tuh untuk siapa gitu. Jadi kadang kita dapat nih hasil uji dari lab yang mengatakan bahwa produk ini bisa dipakai untuk ibu hamil misalnya, atau bisa dipakai untuk anak remaja dan lain-lain. Namun kita selalu nggak mau overclaim gitu. Nah jadi itu satu, kita selalu mengantisipasi overclaim, dan kedua seluruh produk MOP Beauty ini kita sudah bersertifikasi BPOM, halal, vegan, bahkan untuk produk-produk yang bersentuhan langsung dengan kulit seperti complexion dasar ataupun sunscreen, itu kami sudah lakukan tes hipoalergenik gitu. Padahal kan kalau tes hipoalergenik itu kan sebetulnya aman, bisa dibilang aman untuk nggak cuma dewasa ya gitu. Cuma kami tetap, kalau menurut kami ini memang produk
bukan didesain untuk anak-anak ataupun ibu hamil, kami tidak akan mengarahkan sih gitu. Jadi itu strategi kami menjaga keamanan produk MOP Beauty. Jadi nggak hanya dari sertifikasi tadi, nggak hanya dari uji tes tadi, tapi kami juga betul-betul mengkomunikasikannya secara tepat. Ini produk kami buat untuk siapa. Gitu. Baik, ya menarik sekali ya pemirsa, kita obrolan kita terkait finding dari MOP Beauty ini. Namun jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan perbincangan yang menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Women's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi di Women's Talk masih bersama Mbak Brena. Nih Mbak Brena, kalau kita lihat ya belakangan ini sepertinya kerap mendengar berbagai rumor nih terkait MOP Beauty yang bahkan dikaitkan dengan kehidupan pribadi sang owner ya, yang merupakan beauty influencer terkenal ya, Tasya Farasya. Nah, namun di balik itu semua, seperti apa sih sebenarnya kondisi bisnis dari MOP Beauty sendiri? Oke, ini rumor apa nih yang dimaksud? Jadi mungkin ya kalau dalam bisnis sebenarnya aku selalu melihat seperti ini sih, maksudnya 1-2 masalah itu pasti ada ya gitu. Dan di MOP Beauty ini the way I see it, ini memang bisnis yang sangat solid, kayak karena we're not only generating real revenue but also kayak real profit gitu. Jadi bisnisnya sangat strong dan sangat solid, dan masalah apapun sebetulnya tidak terlalu berpengaruh ke operasional ataupun bisnis secara overall gitu. Bahkan kami melihat di akhir-akhir ini semua matrix secara digital dari semua funnel sangat positif, dan MOP yang baru berulang tahun keempat bisa dibilang kalau kami memantau dari platform monitoring untuk matrix e-commerce, sebetulnya revenue kami sudah bisa melampaui beberapa brand-brand lain yang umurnya mungkin 2 kali lipat MOP gitu. Dan dari segi profit margin juga ada di angka yang di atas rata-rata industri sewajarnya gitu. Jadi business is very solid, very good, very strong gitu. Jadi masalah-masalah atau rumor-rumor sebetulnya bisa selalu dihadapi gitu dan tidak mempengaruhi operasional. I see, luar biasa ya. Berarti perusahaannya sehat, tentu ditopang oleh tim yang solid juga kan, Mbak. Nah, bagaimana semangat dan kondisi internal dari tim MOP Beauty saat ini nih? Semangatnya oke banget, strong banget timnya. Jadi kalau aku selalu melihat tim MOP, anak-anaknya memiliki ownership yang sangat tinggi terhadap brandnya, terhadap perusahaannya. Mereka sangat empathy terhadap apapun yang sedang dihadapi gitu. Jadi itulah salah satu sumber kekuatan MOP Beauty itu sendiri juga gitu. Dan tim kami saat ini didominasi oleh perempuan gitu. Jadi 65% lah kira-kira itu perempuan employees-nya gitu. Jadi timnya solid banget, kita semua semakin semangat dan bisnis juga lancar. Nah, sih berarti kalau dilihat dari sisi produk ya Mbak, ini saya lihat ada banyak sekali produk-produknya sudah diluncurkan oleh MOP Beauty. Namun apa sih produk yang menjadi best seller saat ini? Ya sebenarnya kalau hero products kita itu selalu complexion series gitu. Jadi mulai dari primer, loose powder, terus ada setting spray, nah termasuk foundation ini juga gitu. Nah kalau primer nih misalnya yang ini, aku ambil ya. Jadi ini tuh sekarang kita market share-nya nomor 2 gitu. Tertinggi nomor 2, dan di atas kita bukan brand lokal, dan ini udah capture 24,7% market share di 2025 based on datanya Market Hack gitu. Ini nah terus untuk loose powder juga kita sebetulnya karena kita hanya punya satu shades yaitu si translucent. Untuk translucent sendiri ini kita udah number 1 lah gitu. Jadi quantity sold terbanyak juga gitu di e-commerce untuk si translucent shades ini. Dan ini 2 produk ini udah benar-benar awards winning juga. Untuk setting spray aku lupa market share-nya berapa, cuma dia baru launch tuh 1,5 tahun ya. Agustus tahun lalu, baru banget. Jadi dia bahkan dalam 6 bulan itu udah dapat awards juga, dan kayak I think top 5 juga sih itu untuk market share-nya. Gitu. Namun kalau sebenarnya kalau ngomongin produk lain, kita lip kita juga pernah jadi top 10 most selling SKU itu di, sebenarnya kita bukan most selling SKU tapi MOP sebagai brand yang menjual lip terbanyak lah, top 10 di e-commerce itu di tahun lalu, dan itu di atas MOP itu hanya brand conglomerate dan brand global gitu. Jadi kita satu-satunya local startups dengan penjualan lipstick terbanyak di e-commerce tahun lalu.
Luar biasa ya, berarti produk-produk MOP ini mostly kebanyakan masuk top 10 ya di e-commerce ya? Yes, bisa dibilang. Oke, kalau kita lihat juga Mbak di tren kecantikan sekarang kan memang berkembang sangat pesat ya. Iya. Nah pasti untuk tetap relevan itu inovasi tentu diperlukan. Nah untuk inovasi atau produk baru apa saja yang sudah atau akan diluncurkan nih oleh MOP Beauty ada nggak Mbak? Iya, jadi baru banget beberapa minggu lalu kita launch Maxcara. Jadi itu sebenarnya namanya Maxcara, tapi itu maskaranya MOP Beauty. Itu yang sekarang kita market share-nya langsung nomor 2 di last 30 days. Wow, Di e-commerce baru launching, dan itu so far we have received 0 negative feedbacks juga gitu. Jadi itu terobosan dan itu ngedevelopnya juga lumayan lama. Nah, untuk kedepannya di tahun ini kita ada 2 hero SKU lagi. Satu yang akan launch di 10/10, aku nggak bisa spill. Dan satu lagi yang akan launch di November, tapi apa yang aku bisa spill adalah produk yang launch di November ini kita developnya sangat lama, bukan produk yang unik, jadi produk yang memang sudah banyak brand yang punya. Tapi kenapa kita developnya lama banget? Karena memang kita mau memberikan yang terbaik, kita sampai reformulasi sampai ke Korea juga saat itu. Terus kita melakukan 2 kali consumer testing. Jadi yang pertama kita lakukan consumer testing dan di situ kita lihat hasilnya udah oke, good enough lah, cuma belum sempurna gitu. Akhirnya kita reformulasi lagi sampai ke Korea lagi, dan consumer test yang kedua itu hasilnya almost excellent. Jadi yang di November ini hopefully meskipun ini produknya mungkin kebanyakan konsumen udah punya, tapi bisa menjadi salah satu kualitas terbaik lah untuk produk itu. Oke, luar biasa ya, pantas saya banyak pemirsa mungkin udah nunggu juga nih apa gebrakan terbaru dari MOP Beauty. Namun juga pemirsa mungkin penasaran ya, produk-produk ini bisa ditemukan di mana Mbak? Dan juga positioning harganya tuh bagaimana? Ya, jadi untuk produk MOP Beauty saat ini kami penjualannya datang dari online sekitar 40 sekian persen dan sisanya itu offline. Jadi memang lebih banyak offline. Kalau online kami ada di semua e-commerce lah ya bisa dibilang. Jadi ada di Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada, dan ada website kita juga. Di offline kita ada di berbagai MT, ada di Sociola. Di Sociola I think kita ada di lebih dari 100 store-nya Sociola. Ada di Guardian, itu ada di lebih dari 60 store-nya Guardian. Di Watson kita hanya ada di Watson Sensi. Terus kita ada di Beauty Hall, ada juga di Astro untuk e-commerce ya. Dan ada juga di lebih dari 150 GT store gitu. Berarti untuk pemirsa yang penasaran pengen coba nih bisa langsung saja ya ke mall-mall terdekat ya, karena ada di mana-mana ya. Tapi kan melihat brand ini sudah besar ya Mbak, istilahnya udah di mana-mana nih. Apakah kedepannya ada langkah ekspansi atau target yang lebih besar yang ingin dicapai oleh MOP Beauty sendiri? Ya, pastinya ada gitu. Jadi target ada, mimpi ada, kami sudah mulai menjajaki, jadi proses penjajakan juga sudah ada semenjak tahun lalu. Kami sudah mulai berbicara dengan beberapa partner juga untuk ekspansi ke luar negeri seperti itu. Dan karena memang ini biasanya banyak yang terutama mereka nawarin ke MOP gitu. Jadi kita mulai penjajakan dari situ. Namun memang untuk tahun ini fokus kami masih ke ekspansi lokal karena masih banyak untapped market yang kita mau fokuskan di lokal dan memang fokusnya untuk membangun strong local foundation dulu gitu. Namun kita masih penjajakan keluar dan memang pinginnya nanti ketika kita ekspansi keluar itu langsung dar gitu. Jadi nggak hanya kayak MOP available di this country ini atau country ini, tapi pinginnya langsung memang membuat suatu gebrakan yang berarti lah. Mau langsung gong gitu ya Mbak. Gong, gitu. Baik pemirsa, kita sudah dengar ya bagaimana perjalanan MOP Beauty sejauh ini. Dan selanjutnya kita akan juga bahas nih bagaimana gaya kepemimpinan dari Mbak Brena itu sendiri. Namun tetaplah bersama kami di Women's Talk. Kembali di Women's Talk pemirsa, mungkin tadi kita sudah bahas ya terkait perjalanan bisnis dari MOP Beauty. Namun mungkin banyak pemirsa juga yang udah penasaran nih, di balik layar ada sosok perempuan hebat. Bagaimana sih Mbak gaya kepemimpinan dari Mbak Brena sendiri untuk menjalani bisnis ini? Nah jadi sebenarnya dari dulu ketika aku memutuskan untuk menjadi leader di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan, tujuan aku tuh selalu 2 gitu. Jadi growing the business and growing the people. Dan 2 itu adalah hal yang sama pentingnya nih kalau buat aku.
Kalau aku selalu melihat bisnis atau organisasi itu sebagai sebuah kapal yang harus terus-menerus jalan gitu. Dan dia hanya bisa jalan ketika ada nakodanya dan juga ada mesinnya di dalamnya. Jadi sebetulnya penting banget untuk bisnis itu tetap mempunyai strict target ataupun capaian yang mau dicapai. Dan namun penting juga untuk orang-orang yang ada di dalamnya itu untuk ikut terdevelop gitu. Jadi dengan aku punya kedua fokus ini sebenarnya membuat sehari-hari aku memang selalu memantau tim dengan target-target atau matrix-matrix yang kita biasanya kalau di MOP itu kita punya our every 6 months kita punya OKR lah yang selalu untuk memantau kinerja dan lain-lain. Kita juga punya weekly meetings yang selalu kita bahas matrix dan lain-lain. Namun developing people itu sama pentingnya, dan kadang aku selalu bilang ke tim bahwa ketika revenue bagus tapi basically there is no improvement yang kita lakukan secara tim, berarti improvementnya sebetulnya datang itu bisa dibilang kayak apa ya, kayak shock eksternal yang sebenarnya kita harusnya nggak bisa terima gitu. Nah dan kuncinya apa sih sebenarnya kalau aku selalu bilang ke tim, ini revenue kita udah bagus, matrix kita udah achieve, dan kita harus ngapain karena aku lihat nih udah aman nih. Jadi kuncinya sebenarnya lebih ke aku selalu mendorong tim untuk mereka bisa keluar dari comfort zone-nya masing-masing gitu. Karena hanya dengan kita keluar dari comfort zone, tim itu bisa betul-betul berusaha sehingga mereka juga bisa lebih terdevelop. Baik, tentunya menjadi pemimpin perempuan ya, punya banyak tantangan ya Mbak. Nah kalau dari Mbak Brenda sendiri, apa sih biasanya tantangan yang dihadapi? Atau Mbak Brenda punya pengalaman pribadi nih terkait tantangan di dunia kepemimpinan sebagai perempuan? Iya, kalau secara pengalaman pribadi aku merasa beruntung sekali karena lingkungan kerja aku mostly itu meskipun leadersnya banyakan laki-laki, tapi tidak pernah membuat aku merasa challenge atau terintimidasi dalam hal tersebut gitu. Mungkin kadang aku hanya merasa overwhelmed ketika aku meeting dengan CEO aku yang laki-laki, partners dari luar yang laki-laki semua dan mereka udah very mature, itu mungkin aku ngerasa overwhelmed, tapi again menurut aku itu nggak ada kaitannya dengan intimidasi gitu. Jadi itu aja sih, aku ngeliatnya ini benar-benar heavily tied to environment. Dan kalau aku ngelihat semakin kesini sebetulnya environment pekerjaan di Indonesia sudah semakin open lah gitu, lebih mendukung untuk kesetaraan gender. Ya baik, berarti kalau untuk mindset sendiri nih Mbak, mindset dan langkah apa sih yang membuat Brenda tetap kuat, grounded dan juga fokus dalam satu waktu ya, apa tuh Mbak? Iya. Kalau aku again sebenarnya di perusahaan ketika aku jadi leader ataupun aku hanya menjadi employee biasa ya gitu misalnya, aku selalu fokus terhadap impact apa atau kontribusi apa yang aku mau bawa ke perusahaan tersebut gitu. Jadi aku nggak pernah berfokus kayak oh aku perempuan nih, aku harus bisa menunjukkan bahwa perempuan juga bisa, sebenarnya enggak gitu. Jadi emang fokus dengan apa yang kita mau kontribusikan dan impact apa yang kita mau bawa gitu. Kalau itunya udah jelas, menurut aku akan lebih mudah untuk kita show up every day dan lakuin kerjaan yang seharusnya seperti apa gitu. Jadi itu yang lebih penting. Gimana sebenarnya kalau dibilang poin-poinnya itu setiap hari kalau kita udah tahu goalsnya apa, kita bisa datang dengan be prepared dan konsisten gitu. Jadi betul-betul kayak we know what we bring to the table, what we bring to every meeting, dan selalu consistently delivering results gitu. Jadi nggak cuma kayak terlalu banyak speak up, tapi basically resultsnya nggak ada, tapi bisa lebih delivering results yang lebih kelihatan lagi gitu. Dan penting juga untuk bisa untuk communicate secara clear dengan rekan kerja, karena hanya ketika kita bisa berkomunikasi secara clear, kita bisa relevan nih dengan siapapun orang, maupun itu leader laki-laki dan lain-lain gitu. Dan yang terakhir penting juga untuk saling support, build mutual respect, dan relevan itu tadi. Baik, luar biasa sekali ya Mbak. Namun kan kebanyakan ya perempuan di Indonesia ini kadang merasa perlu menjadi superwoman ya. Selain di karir, kita juga harus menyeimbangkan waktu untuk keluarga ya. Nah kalau Mbak Brenda sendiri bagaimana tuh cara menjaga keseimbangan antara keluarga dan juga karir? Ya, jadi ini hal yang baru aku pelajarin sekitar 3 tahunan lalu lah gitu. Jadi 3 tahunan lalu
Anakku kan sekarang umurnya 5 tahun, tapi dari 3 tahunan lalu aku mulai cari-cari nih, ini sebenarnya strategi yang paling oke itu seperti apa sih untuk penyimbangan ini. Kalau dulu kita sering dengar work-life balance gitu, tapi kalau sekarang aku lebih suka untuk mengaplikasikan work-life integration gitu. Jadi work-life integration itu sebenarnya gimana kita mencoba untuk mengharmonisasikan pekerjaan dan keluarga, gimana rutinitasnya bisa dibikin lebih fleksibel berdasarkan priority. Gitu. Jadi kalau misalnya ada priority yang mendesak dari kantor, aku sebisa mungkin mencoba mengkomunikasikan ke anak. Maaf banget nih, Mami, misalnya kayak Sabtu ini ada kerjaan, kamu ikut aja yuk gitu. Kadang aku juga sering nih bawa anakku ke acara-acara kantor kalau misalnya itu di weekend atau bahkan di after office hours. Nah, at the same time juga I expect the company to understand juga bahwa kayak let's say di hari Rabu pagi misalnya aku harus datang ke meeting di sekolah anak atau harus ambil rapot gitu. Karena for me kalau misalnya let's say emang betul-betul harus dipisah di dalam posisi aku yang sekarang, it doesn't make sense gitu. Itu nggak bisa betul-betul nggak bisa sih, kayak of course I couldn't say no to any urgent things at the office. Aku nggak bisa kayak sorry nggak bisa telepon gue di atas jam 8, sorry weekend no one can contact me misalnya, atau lagi ada isu yang urgent banget nih misalnya terkait pengiriman barang misalnya, and then aku kayak strictly weekend no office kan impossible gitu. Jadi dengan work life integration ini aku melihat sebetulnya semuanya bisa dibikin rutinnya itu lebih fleksibel dan betul-betul kita sesuaikan based on priority. Baik, berarti work-life integration tadi ya, integration untuk menjaga keseimbangan itu tadi. Nah, sebagai penutup nih Mbak, apa sih pesan inspiratif yang ingin Anda sampaikan mungkin kepada business woman di luar sana atau yang ingin baru memulai karirnya seorang Mbak? Ya, I think saran yang aku bisa kasih mungkin summary yang tadi aku udah ceritain juga, just focus on excellence gitu. Jadi not to prove where you belong gitu, nggak cuma membuktikan kayak gue ini bisa loh, gue ini siapa, tapi fokus ke excellence, fokus ke contribution, fokus ke impact gitu. Itu akan merubah semua keseharian dan semua mindset ataupun melawan semua ketakutan yang ada. Wah, luar biasa sekali ya. Terima kasih Mbak Brena untuk sharing yang sangat inspiratif hari ini. Semoga kisah perjalanan dari MOP Beauty ini juga dapat membantu ya pemirsa di rumah, atau juga bisa memberi motivasi untuk perempuan di luar sana untuk terus berani bermimpi, berusaha dan percaya diri dalam meraih sukses. Akhir kata, saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa di episode Women's Talk berikutnya.